Terimalah salam butis dari saya. Namo Sangya Adibudaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Tania. Saya sebagai sekretaris di Kakak Asumetiko. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk sedikit bercerita dan sharing dhamma dengan tema 1 menit yang akan merubah segala-galanya. Hanya dengan 1 menit kita bisa merubah segala-galanya. Apakah itu mungkin? Kalau Anda masih bertanya-tanya, silakan saksikan video ini sampai habis. Dan sebelum kita bahas 1 menit itu, saya pastikan untuk teman-teman semua mengklik tombol subscribe dan like juga kalau bisa. Oke? Terima kasih atas subscribe-nya yang membuat channel Metiko tetap berkembang. Dan sebelum kita masuk ke topik, saya akan bahas sedikit. Di masa pandemi ini, kita semua sedang diuji, right? Mulai dari pemerintahan, dari pembisnis, karyawan, yang bahkan ada yang di PHK massal, mahasiswa yang baru lulus, sangat sulit untuk mendapat pekerjaan, dan bahkan untuk anak sekolahan yang mereka harus belajar secara online. Aktivitas seakan terhenti sejenak. Walaupun begitu, masih ada sisi positif yang dapat kita ambil di pandemi COVID ini. Di antaranya adalah kita jadi mempunyai banyak luang waktu untuk keluarga. Dan juga kita jadi lebih aware terhadap kesehatan diri kita sendiri maupun keluarga. Dengan banyaknya aktivitas yang harus dari rumah, mungkin itu akan membuat kita sedikit berpikir, kedepannya aku mau menjadi seperti ini, kedepannya aku mau sukses, kedepannya aku mau membuka usaha. Namun pernahkah kita sudah memikirkan semuanya? Mungkin sudah planning, tapi gak ada yang kita kerjakan. Nothing. Jika Anda pernah begitu, Anda jangan khawatir, karena banyak orang di luar sana yang juga sama seperti itu, termasuk saya sendiri. Namun, ketika saya menerapkan 1 menit ini, itu semua berubah. Saya mendapatkan apapun yang saya inginkan. Oke, jadi supaya teman-teman lebih percaya lagi, saya akan cerita sedikit pengalaman saya, bagaimana saya menerapkan 1 menit ini untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi, saya adalah seorang mahasiswa jurusan perhotelan pariwisata di Medan. Di semester 6 saya harus memilih hotel di mana untuk tempat saya PKL atau magang nanti. Oke. Jadi saya waktu itu pengennya hotel yang termewah, termahal, terbesar, terbintang paling tinggi di Bali. Jadi saya mulai mendaftar di hotel yang termewah tersebut, dan setelah saya daftar, rupanya proses masuknya cukup ketat, sampai 3 kali interview dan ada psikotesnya juga. Jadi tujuan saya tadi yang pertama masuk ke hotel termewah. Yang kedua, saya mulai merencanakan planning bagaimana saya bisa masuk ke sana. Saya berpikir saya untuk selangkah lebih maju dari peserta atau pesaing lain. Oke? Jadi saya mulai merencanakan strategi. Saya mungkin harus belajar bahasa Mandarin dan bahasa Thailand karena saya senang sama bahasa Thailand, dan juga komunikasi skill, attitude, dan lain sebagainya. Oke, dan yang ketiga, saya mengeksekusi planning dan strategi saya ini. Di sini poin terpenting dan saya terapkan 1 menitnya itu di poin ketiga ini, di pengeksekusian planning saya. Untuk pengeksekusiannya, saya setiap hari belajar 1 menit saja setiap bangun tidur. Jadi saya setiap bangun tidur belajar bahasa Mandarin selama 1 menit. Oke, jadi selama 1 menit itu saya merasa amat sangat tersanjung kepada diri saya. Saya merasa saya produktif banget padahal cuma 1 menit, dan karena perasaan tersanjung itu saya belajar lagi dan bisa 10 menit. Dan saya lakukan itu selama setiap hari. 1 menit selama setiap hari, lama-lama bisa menjadi 6 jam, 8 jam. Oke, jadi semester 6 ke semester 7 itu butuh sekitar 2 bulan. Saya full belajar bahasa Mandarin dan Thailand selama 2 bulan. Kenapa Thailand juga? Karena selain saya senang, saya pada saat itu juga saya bekerja sebagai
penerjemah di salah satu restoran di kota Medan. Jadi bahasa Thailand, bahasa Mandarin itu wajib saya pelajari tiap hari untuk mencapai tujuan saya itu ke hotel bintang 5 atau termewah. Dan tibalah masa perang saya interview, dan di tahap interview pertama saya lolos, tahap interview kedua, dan sampai yang ketiga saya akhirnya dinyatakan lolos dan bisa bergabung ke hotel yang termewah itu. Dan saya sangat senang pada waktu itu, dan saya yakin dari 1 menit itulah saya bisa menjadi seperti ini. Saya bisa masuk ke hotel yang saya inginkan. Oke, jadi dari 1 menit kita bisa 30 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan 6 jam terlama yang saya bisa belajar dalam sehari. Oke, jadi kebiasaan-kebiasaan itu 1 menit itu menjadi kebiasaan baik tentunya. Percaya atau tidak percaya, hanya dengan 1 menit kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, dengan syarat kita melakukannya secara konsisten dan terus berulang-ulang sampai mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada beberapa hal yang saya ingin tekankan di dalam video ini. Yang pertama yaitu jangan menunda. Ketika kita sudah tahu apa yang kita mau, kita sudah merencanakannya, hal yang harus dilakukan secepatnya adalah kerjakan. Just do it. Jangan menunda lagi. Dan yang kedua, konsisten. Karena tidak ada suatu profesional tanpa konsisten. Dia melakukan hal itu secara berulang-ulang, secara terus-menerus sampai dia mahir di bidang itu. Oke. Dan yang ketiga adalah tetap optimis. Yang keempatnya itu berbuat kebajikan, karena kebajikan merupakan sumber berkah kita dalam mencapai apa yang kita mau. Oke, dan yang kelima, jangan lupa beraspirasi, berdoa, dan tetap fokus pikiran kita ke tujuan yang kita mau. Niscaya itu semua kita bakal dapat apa yang kita inginkan. Dalam Dhammapada syair yang ke-112, di sana tertulis bahwa walaupun seseorang hidup 100 tahun lamanya, tetapi jika ia tidak bersemangat berjuang, maka sesungguhnya akan lebih baik jika hidup sehari dengan penuh semangat dan berjuang. Jadi jangan malas, jangan menunda-nunda, just do it. Ketika kita udah tahu apa yang kita inginkan, karena kita adalah apa yang kita lakukan secara berulang-ulang. Apa yang kita lakukan pada hari ini akan berdampak sangat besar di masa depan kita. Motivasi akan membuat kita untuk memulai, tetapi kebiasaan akan membuat kita untuk mempertahankannya. Oke, jadi ini adalah akhir dari ceramah dengan tema 1 menit yang akan merubah segala-galanya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ke teman-teman sekalian, dan tetap semangat, jangan lupa berbuat baik tentunya. Salam dari saya, nama saya Nidaya, nama Betaya.